Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Revit tutorial untuk pemula. Teman-teman, perkenalkan saya Adit. Kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan ke teman-teman tentang Revit. Eh, Kemudian saya juga akan mencoba membagikan atau menjelaskan tentang apa yang ada di dalam Revit atau bagian-bagian apa atau tombol apa. Saya akan coba menjelaskan, kemudian eh, saya akan melanjutkan dengan langkah-langkah untuk membuatnya dan saya akan contohkan seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja seperti ini. Setelah kita membuka Revit pertama, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini ada project, kemudian families, kemudian ada resource yang berisi tentang apa yang ada atau apa yang baru dari Revit itu ada di sini. Kemudian ada informasi komunitas Revit, kemudian tentang video-video tutorial dan perkembangan Revit itu ada di sini. Kemudian nanti bisa diklik-klik aja, nanti kalau misalnya kalian connect internet kalian bisa mencobanya sendiri. Kemudian di sebelah sini juga, di sini adalah project yang pernah kita buat atau yang pernah kita buka, maka akan tampil di sini. Kemudian di bagian sini sama, hanya sifatnya itu families ya, atau berupa komponen-komponen yang bisa kita sebut familiarnya seperti itu. Komponen yang kita buat akan muncul seperti ini. Kemudian saya melangkah ke sini, ini adalah eh, tombol di mana kita membuat, sebenarnya tombol pilihannya ketika kita akan membuat sebuah desain atau sebuah bangunan, yang dimana di sini tergantung kebutuhan yang kita akan buat. Misalnya kita akan menggambar mekanikal, saya menyarankan teman-teman membuka template mekanikal di sini, atau mau membuat gambar struktur, itu saya menyarankan juga teman-teman untuk memilih struktural template. Kalau biasa maaf teman-teman, biasa di luar di teman-teman itu banyak yang menanyakan tentang ini, biasanya menggunakan apa. Saya sebenarnya eh, saya menggunakan construction ya, atau architectural template biasa, itu lebih memudahkan saya. Kemudian oke, kita lanjut di bagian bawah teman-teman. Di sini hampir sama ketika kita membuat families atau komponen atau objek ya, kita bisa membuat baru. Kemudian di sini ada conceptual mesh. Ada conceptual mesh nanti di penjelasan selanjutnya. Ini kalau kita membuat seperti konsep-konsep seperti apa tampilan bangunannya, kita akan buat di sini conceptual mesh ya. Kira-kira seperti itu. Sebelum melakukan masukan di dalam sebuah project ya, kita buat ini dalam bentuk-bentuk konsep bangunan, tampilan bangunan sebenarnya kalau kita mau buat sini. Oke, barangkali demikian yang saya perkenalkan tentang Revit. Saya akan melangkah selanjutnya ya. Oke, di sini saya akan langsung membuka architectural template ya sebagai contoh, untuk memperkenalkan ke teman-teman. Saya buka dulu ya. Oke, tampilan pertama ketika kita membuka, mulai dari yang saya pilih tadi architectural template, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman ada informasi, ada ada bagian-bagian yang harus saya jelaskan, dan saya akan menjelaskan sesuai pemahaman saya ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya saya salah ya, nanti dikoreksi saja, nanti di komen di bawah aja, enggak apa-apa. eh di sini adalah apa ya, saya coba namanya quick access toolbar ya, atau tombol untuk mengakses cepat fungsi Revit ya, yang sering dipergunakan setiap membuka seperti yang sering dipergunakan seperti membuka file di sini, kemudian men-save
kemudian ada tombol undo, reundo, kemudian print, kemudian ada tampilan apa ya, dimension line atau kemudian apa ya, dan lain-lain teman-teman ya, seperti itu ya, mohon maaf. Kemudian di bawahnya ini, di bawah ini mulai dari sini ya, dari sini, dari garis batas ini sampai di atas sini, ini namanya ribbon bar ya, ribbon bar. Ribbon bar ini adalah kumpulan tombol, sebenarnya kumpulan tombol-tombol fungsi utama dari Revit. Sebagian besar dari navigasi Revit, navigasi Revit, dari penggunaan Revit berada di bagian ribbon bar ini ya. Semuanya ada di sini. Di sini ada arsitektural, struktur, kemudian steel, kemudian sistem, insert, dan lain-lain. Kemudian saya akan lanjut ke bawah ini. Ini adalah kolom properties ya. Kolom properties ini adalah kolom detail properties dari objek terpilih. Dari objek terpilih ya, misalnya saya contohkan ya, kita memilih wall ya seperti ini. Jadi akan berubah informasi ya, properties. Di sini kita bisa mengedit mulai dari tampilan, kemudian ukuran, kemudian apa ya, kita akan mengedit warna dan lain-lain. Oke, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada project browser yang berisikan tentang detail informasi dari proyek ya, seperti rencana lantai atau denah, kemudian rencana plafon, kemudian tampilan atau elevasi, bisa kita kenal. Ada kemudian di bawahnya apalagi ya, berfamily, kemudian ada schedule dan lain-lain ya. Kalau di tengah ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, namanya jendela kerja. Tapi kalau di Revit ini akan seperti ini ya, tampilannya tidak sama seperti di misalnya di software Autodesk yang lain. Kita menggambar objeknya itu di tengah-tengah sini. Ini namanya jendela kerja ya, jendela kerja. Ini bisa diedit ya, dimundurkan atau lain-lain. Maaf. Oke, yang selanjutnya adalah di tombol di bagian ini adalah settingan tampilan. Ini settingan tampilan mulai dari skala, ini bisa di custom juga, kemudian mulai detail gambar, kemudian warna gambar mulai di sini seperti ini saya menampilkan, mulai realistic, consistent color, hidden line dan lain-lain ya, atau tampilan matahari, kemudian bayangan dan lain-lain ya. Saya singkat saja. Kemudian yang selanjutnya di sebelah sini ada tombol navigation bar ya, yang berisikan tentang zoom in out dan pan ya, dan lain-lain sebenarnya. Oke, barangkali seperti ini untuk pengenalannya. Kemudian kita berlanjut bagaimana sih cara membuat denah di Revit ya. Oke, saya akan menunjukkan ke teman-teman langkah-langkahnya yang biasa saya pergunakan. Langkah pertama yang saya lakukan ialah membuat grid ya, atau mohon maaf, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat menyeting tentang kebutuhan saya. Caranya saya masuk di tab manage di ribbon bar ini, kemudian saya edit unit project. Kemudian karena saya biasa menggunakan cm, maka saya ganti di panjangnya ini menjadi cm. Kemudian kalau rounding ini bisa kalian pakai, saya pakai desimal aja. Kemudian kalian bisa tampilkan
informasi sentimeter di sini. Tapi kalau saya mending saya nggak pakai ya. Oke, saya okekan saja. Oke, setelah itu saya akan membuat grid. Biasanya saya membuat grid ya. Tombol grid itu ada di sebelah sini, diperhatikan. Ada di sini. Bisa kalian menggridnya seperti ini. Gridnya itu ada macam-macam ya. Ya, bisa seperti ini. Atau bisa dilekukan juga, kemudian dan lain-lain ya. Kemudian di sini bisa kita mirror. Ini objeknya bisa kita mirror seperti ini caranya. Atau kita offset. Sorry, mohon maaf. Di offset ya. Oh, ternyata nggak bisa. Oke, kemudian seperti itu kira-kira saya coba. Kesempatan kali ini saya akan contohkan membuat satu grid ya. GR. Kemudian seperti ini. 400. 500. Ini contoh saja teman-teman, nanti kalian bisa membuat sendiri dengan yang lebih bagus ya. Saya hanya mencontohkan saja teman-teman. Oh iya, untuk merubah nama ini bisa diklik 2 kali ya. 2 kali kemudian ganti ya. Kemudian saya lanjut lagi. Kemudian saya kasih jarak 400. Saya 200. Kemudian 400. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, lanjut setelah saya membuat grid ini, langkah selanjutnya yang saya akan buat adalah denah ya. Saya langsung membuat denah. Kemudian saya masuk di tab di ribbon bar ini, saya klik tab arsitektur, kemudian saya pilih wall, maka akan muncul seperti ini ya tampilan dari. Kemudian saya akan membuat struktur dinding saya ya. Saya akan contohkan struktur dinding bata saja ya. Bata dengan plesteran ya. Saya akan mencontohkan. Saya masuk di edit type, kemudian saya duplicate, jangan lupa di duplicate ya, kemudian mengganti namanya menjadi dinding bata. Kenapa di duplicate teman-teman? Untuk tidak merusak properties yang sudah ada. Jadi saya membuat baru, kira-kira seperti itu. Oke, saya oke, kemudian setelah saya okekan, saya edit ya strukturnya. Caranya seperti ini. Saya kasih ketebalan 10 cm sini ya. Kemudian saya akan memasukkan apa ya, material dulu. Di sini kan masih kosong ya, masih kosong. Jadi saya akan memasukkan materialnya seperti ini. Saya pilih dinding bata seperti ini. Dinding bata tampilannya mungkin hampir sama ya. Saya pakai break command. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan plesteran di samping kiri di atas bawahnya ya, atau samping kiri kanan. Caranya seperti ini. Saya pilih finish 1, kemudian satunya lagi saya pilih finish 2. Setelah itu satu saya kasih ke atas, kemudian satunya lagi saya bawahkan. Kemudian saya kasih ukuran ya. Ukurannya menjadi, saya contohkan saja 2,5. Kemudian sini juga 2,5. Oke, seperti makanya kemudian sampelnya seperti ini. Oke, seperti ini kira-kira contoh sampelnya. Kemudian saya oke. Berarti sudah siap, dinding kita sudah siap. Sebelum kita melakukan menggambar denah, yang perlu kita lakukan ialah menyeting di sini di properties ya. Ini jangan lupa diedit lebih awal, karena kita akan membatasi dinding kita sampai ke ketinggian. Misalnya ketika kita setting ketinggian ini, misalnya saya akan muncul ya, untuk melihat ketinggian dinding kita, dinding project kita, sorry tadi
sebelum saya menjelaskan saya membuat denah, kita akan masuk ke tampilan di mana kita akan melihat tentang settingan kita. Berapa saya kalau dindingnya, kalau di sini mungkin tingginya 400. Berarti dari lantai 1 sampai batas dinding untuk atas itu sampai ketinggiannya sekitar 4 meter ya. Oke. Berarti itu kita harus pahami ya, diperjelas. Kemudian setelah itu kita membuat denah ya, teman-teman, diklik saya tadi wall. Ini saya akan kembali. Kemudian di sini saya akan mengunci menjadi 400 atau saya langsung batasi saja di level 2. Maka ada yang akan otomatis 400 seperti ini. Kemudian barulah saya memulai denahnya. Oke, teman-teman, nanti semua bisa dicoba ya. Seperti ini. Ini hanya contoh saja teman-teman. Nanti teman-teman bisa berkreasi ya. Seperti ini ya. Kemudian seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya teman-teman, saya akan membuat pintu, memasukkan pintu. Caranya adalah tetap di tab arsitektur, kemudian pilih door atau ya. Kemudian di sini akan muncul tampilan di properties. Kita kembali lagi. Selalu setelah kita memilih objek, kita akan kembali ke properties. Ya teman-teman, diperhatikan setelah memilih objek, doors, kemudian kita akan kembali ke properties untuk mengeditnya. Langkahnya seperti itu. Jadi setelah saya memilih wall, kita akan mengedit dulu. Ya, karena posisi sekarang ini saya akan menggunakan doors, jadi saya akan mengedit sesuai apa yang saya inginkan begitu. Kebetulan di sini dia akan muncul standar setelah kita memilih. Tampilan standar yang dimunculkan oleh Revit seperti ini, pilihannya terbatas. Tapi sebenarnya di sini teman-teman, kalau kita mau menambahkan, bisa kita load family. Caranya kita menambahkan bisa dari sini, edit type, kemudian load family. Di sini akan muncul seperti ini. Ya. Atau cara kedua atau yang pertama, cara yang cepatnya adalah ketika sudah di sini langsung di load family di sini. Maka akan muncul seperti ini. Ya, langsung pilih aja. Oke, pintu depannya saya pilih ini ya. Kemudian saya cari ukuran 90. Oke, ini. Ini yang saya akan tampilkan cuman ini ya. Itu aja. Karena pintu depan ya. Yang seperti ini, kemudian seperti ini teman-teman. Bisa perhatikan kursor saya teman-teman. Oke. Seperti ini. Ya. Kemudian satu lagi di sini ya. Oke. Kemudian saya akan pilih pintu di sini ya, tambahkan lagi pintu di kamar, berarti saya 10. Oke, saya custom ini aja. Biar kamar mandi saya pilih ukuran yang lebih kecil. Oke, ini aja ya, apa-apa. Oke teman-teman, kalau untuk merubah posisi bukaan itu dengan cara menekan tombol spasi di keyboard ya, maka dia akan berubah ya seperti ini. Oke, oke, nggak apa-apa ya, otomatis gitu guys. Disesuaikan saja dimana kalian mau taruh ya. Oke, sudah seperti ini, sudah. Kemudian setelah itu saya akan memasukkan jendela dalam denah saya. Jadi saya akan langsung ke tab arsitektur lagi, kemudian Windows, kemudian masuk lagi ke properties. Nah di sini teman-teman akan sama, tampilannya seperti ini yang muncul di komputer saya seperti ini. Tapi untuk memilih untuk memilih jendela sama mungkin yang seperti saya lakukan ketika saya menambahkan pintu. Saya langsung load family, kemudian saya pilih Windows ya. Sini, oke, Windows, oke.
Ini Windows saya pilih ya, saya cari-cari dulu yang bagus gitu. Oke, saya pilih ini aja ya, sebentar bagus. Oke, sudah masuk ya. Kemudian saya posisikan di sini satu, kemudian di sini satu, kemudian di sini lagi. Ini tergantung teman-teman ya, mau taruhnya di mana, terserah teman-teman ya, mau taruh di mana. Kemudian di sini ada. Oke, seperti itu kira-kira kalau saya. Oke, barangkali simpelnya seperti ini ya. Kemudian kalian sudah bisa menyeting di bawah sini tampilannya supaya muncul garis seperti ini. Kemudian bisa jadi ya muncul tampilan dindingnya ya, kasih berwarna. Oke, barangkali mungkin videonya terlalu panjang, saya batasi sampai di sini. Nanti saya buatkan video kelanjutannya ya. Kalau suka silahkan di like. Kalau kemudian tambahkan subscribe juga videonya untuk kelanjutannya supaya saya semangat begitu buat tutorialnya ya. Nanti teman-teman juga yang mau bertanya silahkan komen di bawah ya. Silahkan komen aja di bawah, nanti saya coba balas satu persatu ya, lalu saya coba jawab. Tapi jangan lupa di subscribe ya. Oke. Subscribe. Oke, barangkali demikian teman-teman, nanti saya buatkan video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.